SM Store, amanah dalam muamalah. كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، a'azzani Allah wa iyyakum. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah berkumpul di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu dalam rangka mempelajari kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kemudian kelak. Ikhwani, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afwan, kita melewatkan satu hadis yang sebelumnya. Kita kembali kepada hadis yang sebelumnya, yaitu hadis An-Nawas bin Sim'an. Anin Nawas bin Sim'an. Boleh dibaca Sim'an, boleh dibaca Sam'an. Tapi yang masyhur di kalangan ahli hadis dibaca dengan Sim'an. Dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu taala anhuma, karena beliau dan bapaknya adalah sahabat, maka kita mengucapkan radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ithm, mengenai perbuatan baik dan juga dosa. Qala al birru, perbuatan baik adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan perbuatan dosa, ma haka fi sadrika, adalah yang menjadi kegelisahan di dalam dadamu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka bila manusia mengetahuinya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis yang mulia ini adalah hadis yang merupakan salah satu dari jawami'ul kalim, kalimat-kalimat ringkas yang padat maknanya yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu taala anhuma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm, tentang perbuatan baik dan perbuatan dosa. An-Nawas bin Sam'an ini adalah sahabat yang datang ke kota Madinah dari wilayah lain. Beliau tinggal di kota Madinah selama setahun, hanya untuk mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijawab oleh beliau terhadap para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan beliau pun berkesempatan sebelum pulang kembali ke negerinya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Pertanyaan beliau, anil birri wal ithm, apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang global, universal, untuk menilai apa perbuatan baik dan apa itu perbuatan dosa. Beliau mengatakan albir, perbuatan baik adalah husnul khuluq. Perbuatan baik itu adalah akhlak yang baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan baik adalah akhlak yang baik menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik merupakan seagung-agungnya perbuatan baik. Perbuatan baik itu banyak, tapi yang diantara yang sangat agung, yang sangat mulia adalah akhlak yang baik. Seperti pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah, haji itu adalah arafah. Padahal manasik haji kan banyak. Nabi menyatakan al-hajju arafah, haji itu adalah arafah. Maksudnya bahwa seagung-agungnya amalan haji adalah wukuf di Arafah. Bahkan hadis ini juga dijadikan dalil orang yang tidak bisa melaksanakan wukuf di Arafah, maka dia tidak mendapati haji. Maka ini sama seperti hadis ini. Albir husnul khuluq. Perbuatan baik itu adalah akhlak yang baik. Maksudnya bahwa seagung-agungnya perbuatan baik pada akhlak yang baik. Atau bisa juga makna dari
Al-birru husnul khuluq, bahwa perbuatan baik itu adalah akhlak yang baik. Maksudnya bahwa akhlak yang baik itu mencakup semua perbuatan baik. Ya. Bahwa akhlak yang baik mencakup semua perbuatan baik. Maka arti dari akhlak yang baik di sini bahwa Anda berakhlak dengan akhlak yang disyariatkan di dalam Islam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak yang baik. Ya. Karena semua perbuatan baik ada di dalam syariat Allah. Ya. Dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya. Ini makna yang sangat universal. Berarti kalau Anda ingin tahu perbuatan baik itu apa, artinya bahwa Anda harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Baik itu perkara lahiriah yang diamalkan secara fisik atau perkara batiniyah yang diyakini di dalam hati. Oleh karena itu, kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa, bahwa lafzul bir idza utliqa, kata albir, kata perbuatan baik, kalau dimutlakkan, bila diucapkan, tanawala jami'a ma amarallahu bih, dia mencakup semua apa yang Allah perintahkan. Ya, baik itu secara lahiriah ataupun batiniyah, amalan-amalan fisik ataupun keyakinan-keyakinan hati. Ya, ini pengertian yang kedua. Makanya di dalam ayat pada surat Al-Baqarah ayat 177 Allah mengatakan tentang perbuatan bir. Ya, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah perbuatan baik itu, kata Allah, engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi perbuatan baik, man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi perbuatan baik itu, kata Allah, adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada para nabi. Ini kan keyakinan-keyakinan hati. Iya, yang kita simpan di dalam batin kita. Nah, kemudian Allah lanjutkan dengan amalan-amalan fisik secara lahiriah. Iya. Wa atal mala ala hubbihi ala dzawil qurba, lalu dia memberikan hartanya yang dia cintai kepada karib kerabatnya, wal yatama, kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, wal masakina wabnis sabil, dan juga kepada orang miskin dan para musafir. Dan juga wasailina wa fir riqab, juga memberikan hartanya kepada orang yang meminta-minta, kepada orang yang meminta, dan juga budak-budak. Wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Demikian pula melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan janji, wassabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, dan sabar di dalam menghadapi malapetaka dan mara bahaya.
Ini semua adalah amalan-amalan lahiriah. Ya. Maka kata albir, kalau kita mengacu kepada ayat ini, maksudnya mencakup semua yang diperintahkan oleh Allah, baik itu keyakinan-keyakinan hati yang kita simpan di dalam batin, ataupun amalan-amalan fisik yang kita kerjakan secara lahiriah. Berarti kata albir ini kata yang universal, mencakup semua perintah Allah. Ya. Makanya Nabi mengatakan albir husnul khuluq. Perbuatan baik itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang mana? Yaitu yang semua diperintahkan oleh Allah di dalam syariatnya. Nah, kemudian beliau menyatakan wal itsmu, sedangkan perbuatan dosa mahaka fi sadrika, yaitu yang menjadi kegelisahan di dalam hatimu, wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka kalau manusia mengetahuinya. Jadi ini perbuatan dosa. Mahaka fi sadrik, perbuatan dosa itu adalah yang menjadi kegelisahan di dalam hatimu. Ya. Karena beliau menyampaikan ini kepada orang baik, yaitu sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an. Ya. Seorang yang memang terbiasa dengan perbuatan-perbuatan baik, bukan seorang fasik, bukan seorang yang pelaku dosa. Orang baik yang biasa dengan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, kalau dia berbuat dosa, gelisah enggak hatinya? Gelisah pasti. Iya kan? Tapi kalau seorang pendosa, seorang fasik yang terbiasa dengan maksiat, kira-kira kalau berbuat dosa hatinya gelisah enggak? Enggak akan gelisah. Karena hatinya sudah terbiasa dengan dosa. Jadi ukuran yang dikatakan oleh Nabi ini bagi orang yang terbiasa dengan perbuatan baik. Makanya sebelumnya Nabi menyatakan albirru husnul khuluq, perbuatan baik itu akhlak yang baik, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau orang sudah terbiasa dengan itu, maka dia bisa mengetahui dosa dengan sesuatu yang menjadi kegelisahan di dalam hatinya. Biasanya orang yang terbiasa dengan perbuatan baik, bila dia berbuat dosa, dia akan gelisah. Karena keimanan yang ada di dalam hatinya akan guncang. Ada filternya, sehingga filter itu akan bekerja. Ya. Hatinya tidak akan tenang, jiwanya tidak akan nyaman. Karena dia sudah terbiasa dengan yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kalau hati kita enggak gelisah ketika kita berbuat dosa, menunjukkan bahwa iman kita dalam keadaan bermasalah. Kalau Anda tidak resah, tidak gelisah, ya, tidak dalam keadaan merasa bersalah ketika berbuat dosa, maka itu imannya bermasalah berat. Ya. Makanya orang-orang baik bila dia terjatuh walaupun ke dalam dosa kecil yang tidak disengajanya, hatinya gelisah, dia akan galau. Kenapa dia sampai jatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut? Ya. Nah, oleh karena itu kelemahan kita yang sudah terbiasa tinggal di lingkungan yang penuh dengan dosa, kita nggak lagi gelisah dengan dosa itu. Walaupun kita bukan pelakunya, tapi di lingkungan kita dicekokin dengan dosa. Awalnya kita berontak, hatinya nggak terima, hatinya nggak seneng, ya, jiwanya nggak nyaman.
kita gelisah. Hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, 1 bulan, 2 bulan, lama-lama biasa aja. Allahul musta'an. Menunjukkan bahwa dosa itu sudah mempunyai pengaruh di dalam hati sehingga hati tidak lagi bereaksi. Ya. Cobalah antum misalnya tinggal di suatu lingkungan, ya. Misalnya antum tinggal di lingkungan pondok pesantren. Di pondok pesantren antum setiap hari belajar, ya. Kemudian sholatnya nggak pernah telat dari jamaah di masjid, berlomba dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah, jarang berinteraksi dengan kemaksiatan-kemaksiatan, jarang mendengarkan musik-musik, apalagi dangdut yang hot gitu ya. Jarang melihat wanita-wanita yang membuka aurat tanpa rasa malu. Ya. Antum tinggal di lingkungan yang bersih seperti itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, antum terbiasa dengannya. Nah, ketika antum keluar, kemudian antum bersinggungan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang antum tidak terbiasa dengan itu, antum akan merasakan canggung, resah, gelisah hatinya. Ya, apa maksiat ini? Ya. Tapi kalau kemudian antum sudah pindah di lingkungan yang penuh dengan maksiat itu, ya seperti tadi. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya lama-kelamaan jadi terbiasa. Itulah bahayanya. Ya, walaupun bukan kita pelakunya, tapi dosa itu pasti membuat kita terbiasa dengannya. Karena iman kita mengalami penurunan di situ. Oleh karenanya barakallahu fikum, Nabi SAW menyatakan orang-orang yang terbiasa dengan kebaikan itu, dia mengetahui dosa dengan sesuatu yang menjadi kegelisahan di dalam hatinya. Mahaka fi sadrik, engkau terbiasa dengan kebaikan, lalu engkau berbuat dosa, itu akan menjadi kegelisahan di dalam hatimu, itulah dosa. Ya. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, kemudian engkau tidak akan suka bila ada manusia yang mengetahuinya. Kata para ulama bahwa manusia di sini bukan semua orang. Ya. Karena kata an-nas di sini ada alif lamnya. Alif lam itu kalau di dalam bahasa Arab berfungsi diantaranya sebagai at-ta'rif, lit-ta'rif, menunjukkan bahwa manusia di sini bukan sembarang orang, tapi manusia yang memang sudah dikenal, yaitu siapa? Ahlul ilmi wad dini wal fadl. Orang-orang yang berilmu, mempunyai agama yang bagus dan mempunyai kemuliaan. Ya. Kalau engkau berbuat dosa, pasti engkau tidak mau bahwa perbuatan dosamu diketahui oleh orang-orang yang engkau segani dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu, yang mempunyai agama yang bagus. Iya. Engkau tidak akan mau diketahui oleh mereka kalau engkau berbuat dosa. Iya kan? Makanya para pendosa itu pun kalau di hadapan orang-orang yang kelihatan agamanya bagus, mereka akan malu. Mereka akan menutupi dosanya atau menyingkir dari hadapan orang-orang yang mempunyai agama yang baik. Ya, mereka nggak enakan sendiri. Ya. Apalagi kalau orang yang sudah terbiasa dengan kebaikan, lalu dia berbuat dosa, pasti dia tidak akan mau dosanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu dan mempunyai agama yang baik. Itu menunjukkan bahwa ya apa yang engkau lakukan adalah dosa. Taib. Maka ini pelajaran penting, barakallahu fikum. Ya. Jangan biasakan diri kita untuk berbuat dosa. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan dosa, hati ini tidak akan bereaksi. Kenapa dia tidak bereaksi? Karena setiap perbuatan dosa yang kita lakukan
sudah ada titik hitam yang melekat padanya. Semakin lama semakin hitam, semakin lama semakin hitam. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sampai hati itu menjadi kalkuzi muzakhia, kata beliau. Hati itu menjadi seperti timba yang hitam legam dan tertelungkup. Bagaimana timba yang tertelungkup? Kalau antum ngisi air ke dalam timba yang tertelungkup, kira-kira airnya bisa masuk nggak? Mau antum tuangkan sebanyak mungkin, maka airnya tidak akan masuk karena timbanya tertelungkup. Nah, hati kalau sudah hitam legam, dia sulit menerima hidayah, sulit menerima nasihat, sulit mendengarkan peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya, karena hatinya sudah seperti timba hitam yang tertelungkup. Maka dalam lanjutan hadis Nabi SAW menyatakan, la ya'rifu ma'rufan, hati yang hitam legam dengan kemaksiatan, yang ibarat timba tertelungkup tadi, dia tidak akan mengenal mana yang baik. Wala yungkiru mungkaran, dia tidak akan bisa mengingkari yang mungkar. Illa ma usyriba min hawa, kecuali hawa nafsu yang diperturutkannya. Ya. Inilah bahayanya kalau kita terbiasa dengan maksiat. Ya, bahkan maksiat-maksiat yang besar sekalipun. Orang yang mungkin tidak terbiasa dengan maksiat itu, ketika dia melakukannya, dia nyesel. Dia benar-benar merasa bersalah. Kemudian barangkali dia akan terpukul, ya, kena mentalnya. Tapi kalau dia mengulangi lagi, ya, dan setelah itu, setelah yang kedua kemudian berlanjut ada yang ketiga, yang keempat, lama-lama maksiat yang besar itu dianggap biasa. Perbuatan zina dianggap biasa, ya, membunuh orang dianggap biasa. Kalau dia sudah melakukannya berulang-ulang kali. Itulah hati manusia, karena hatinya sudah menjadi hati yang hitam dan tidak menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau hati kita bersih, menjauhlah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau kita terbiasa dengan kebaikan, begitu ada maksiat yang kita lakukan, dia akan menjadi kegelisahan di dalam hati. Dan kita pun tidak akan mau diketahui oleh orang-orang yang berilmu dan yang baik agamanya. Taib. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathah fala yatanajatsnani dunal akhar." Apabila kalian sebanyak 3 orang, fala yatanajatsnan dunal akhar, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa orang yang ketiga, tanpa yang lain. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian bercampur dengan manusia, min ajli anna dzalika yuhzinuh, karena yang demikian itu akan membuatnya sedih. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, wal lafdzu li Muslim, dan lafaz hadis bagi Al-Imam Muslim rahimahullah. Masya Allah, ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ini termasuk dari akhlak yang baik di dalam kita berinteraksi sesama kaum muslimin. Ya. Karena akhlak yang baik itu secara garis besar, seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, husnul khuluq, akhlak yang baik, kata beliau, ini definisi secara garis besar adalah badlun nada,
seorang selalu ingin berbuat baik kepada yang lain. Ya. Wa tarkul adza, dan tidak mau menyakiti orang lain. Wa talaqatul wajh, dan wajah yang selalu berseri-seri bila bertemu dengan yang lain. Itu 3 definisi dari akhlak yang baik secara garis besar. Ingin selalu berbuat baik kepada orang lain, tidak ingin menyakiti orang lain, dan yang ketiga selalu bertemu dengan orang dengan wajahnya yang berseri-seri. Itu tanda akhlak yang baik. Nah, di antara akhlak yang baik yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita tidak menyakiti sesama kaum muslimin, kata beliau, idza kuntum thalathah, kalau kalian 3 orang, fala yatanajathnan dunal akhar, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa yang lain. Ya. Naam. Di sini apa yang dimaksud dengan at-tanaji, berbisik-bisik? Yaitu maksudnya bahwa 2 orang ini yatahaddatsan sirran. Keduanya berbincang-bincang secara sembunyi-sembunyi. Tidak didengar oleh yang ketiga. Ya. Tidak didengar oleh yang ketiga, atau mungkin yang ketiga mendengar sepotong-sepotong, dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Atau dia hanya mendengarkan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Yang jelas bahwa 2 orang berbicara secara rahasia tanpa yang ketiga. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Nah, atau termasuk dari larangan ini 2 orang yang berbicara dengan bahasa yang tidak difahami oleh pihak ketiga. Ini juga bahagian daripada itu. Walaupun mereka berbicara dengan suara yang keras. Yang satunya misalnya orang Jawa, yang 2 orang Sumatera, bicara dengan bahasa Sumatera yang nggak difahami oleh orang Jawa yang ketiga ini. Atau yang 2 orang Jawa, yang satunya orang Sumatera, dia nggak paham apa bahasa Jawa yang sedang dibicarakan oleh 2 orang ini. Nah, ini sama. Atau satunya orang Arab, 2-nya orang Indonesia, atau 2-nya orang Indonesia, satunya orang Arab. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalimat Nabi SAW di sini, fala yatanajathnan. Ini adalah kalimat khobariyah, berita dari Nabi SAW. Lamnya di sini nafiyah, untuk meniadakan. Artinya secara bahasa bukan janganlah, tapi tidaklah 2 orang berbisik-bisik. Ini teks hadis. Tapi secara makna kata para ulama, walaupun kalimat ini khobariyah, maknanya insya'iyah. Maksudnya adalah larangan. Tidaklah 2 orang berbisik-bisik, maksudnya janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa orang yang ketiga. Ya. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam syarahnya, dalam Fathul Bari, juga oleh Al-Qurtubi rahimahullah di dalam syarahnya terhadap Sahih Al-Bukhari. Al-Muhim, ini adalah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kasusnya kalau azan ya. Sudah masuk waktu? Belum? Taib. Kalau seandainya mereka lebih dari 3 orang, misalnya 5 orang, terus yang 4 bicara secara berbisik-bisik, yang 1 nggak diikutkan, boleh nggak? Jawabannya tidak boleh, karena jumlah di sini merupakan contoh saja, bukan batasan.
Ya, mau 10 orang, mau 20 orang. Kalau ada satu orang nggak diikutkan, nah ini masuk ke dalam makna hadis. Karena ilahnya ada, faktor yang membuat perbuatan itu dilarang ada. Apa kata Nabi di akhir hadis? Anna dzalika yuhzinuh. Karena yang demikian itu akan membuatnya sedih. Lah kalau 2 orang berbisik-bisik, yang satu tidak diikutkan, dia sedih. Lah kalau yang sedikit cuma 2 orang saja sedih, gimana kalau ada 4 orang? Iya, kok 4 orang berbisik-bisik saya nggak diikutkan? Tambah sedih nggak kira-kira? Ya jumlahnya semakin banyak semakin sedih dia. Apalagi kalau 10 orang, apalagi 20 orang. Semua orang bicara berbisik-bisik, dia nggak diikutkan. Maka dia akan tambah sedih. Kenapa di sini dicontohkan dengan 2 orang? Karena ini adalah bentuk yang paling minimal larangan ini terjadi. Ada 2 orang, lalu 1 orang nggak diikutkan. Ini bentuk paling minimal. Maka yang lebih daripada itu, selama maknanya sama akan membuat sedih saudaranya, maka akan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, la yatanaja thalathatun duna wahid li'annahu qad naha ayyutraka wahidun. Qala wala ara dzalik walau kanu 'asharah ayyatruku wahidan. Kata Imam Malik rahimahullah, janganlah 3 orang berbisik-bisik tanpa 1 orang. Artinya mereka berempat, 3 berbisik-bisik, yang 1 nggak diikutkan. Ya. Karena kata beliau telah terjadi larangan bahwa 1 orang itu dibiarkan dan tidak diikutkan. Dan aku juga menganggap hal itu tidak boleh walaupun yang melakukannya 10 orang, lalu ada yang 1 orang ditinggalkan. Karena makna dari larangan itu ada, akan membuat yang 1 ini menjadi sedih. Ya. Naam. Dan ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bal wujudul ma'na fil adadil katsir amkanu wa auqa fayakunul man'u aula. Bahkan makna ini kalau terjadi pada bilangan jumlah orang yang lebih banyak, maka kesedihannya akan lebih mengena pada 1 orang yang tidak diikutkan, sehingga larangannya lebih kuat. Ya. Taib, maka oleh karena itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah adzan ya? Silakan yang adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sedikit setelah adzan.
La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit sebelum kita sholat. Jadi di akhir hadis Nabi SAW menyatakan min ajli anna dzalika yuhzinuh, karena yang demikian itu akan membuatnya sedih. Kenapa dia sedih? Salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sedih kalau dia berbaik sangka, maka dia mengira bahwa dia tidak layak untuk ikut berbisik-bisik bersama dua orang tadi. Ya, sehingga dia sedih. Ya, kalau dia mau berbaik sangka, yang ketiga ini mau berbaik sangka, maka dia akan mengira bahwa dia memang tidak pantas untuk bersama yang dua orang tadi. Itu kan akan sedih. Dia menganggap dirinya lebih rendah dibanding yang keduanya. Kok saya nggak diajak ya? Apa saya nggak layak bersama mereka? Apa saya nggak pantas bersama mereka? Ini kalau dia masih berbaik sangka. Kemungkinan yang kedua yang lebih parah, kalau dia berburuk sangka. Apa buruk sangkanya? Dia sedih karena dia berburuk sangka. Apa buruk sangkanya? Dia mengira, wah jangan-jangan ini sedang membicarakan yang jelek tentang saya. Iya kan? Ini kalau dia berburuk sangka, maka dia akan sedih karena itu. Makanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan ini larangan makruh atau larangan haram? Larangan ini adalah larangan yang haram. Ya. Karena membuat sedih seorang mukmin itu adalah perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-10, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Hanya saja bisikan-bisikan itu dari syaitan agar orang-orang yang beriman menjadi sedih. Jadi yang membuat sedih itu siapa? Syaitan. Perbuatan membuat sedih seorang mukmin adalah perbuatan syaitan. Boleh nggak kita mengikuti perbuatan syaitan? Nggak boleh. Ya. Makanya kata Allah dalam surat An-Nur ayat ke-21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Nah, jadi alasan yang pertama, kenapa ini larangannya menunjukkan haram? Karena itu adalah perbuatan syaitan. Yang membuat sedih seorang mukmin adalah perbuatan syaitan. Dan kita tidak boleh dilarang oleh Allah untuk mengikuti langkah syaitan, karena syaitan itu memerintahkan kepada yang keji dan mungkar. Yang kedua, kenapa ini menunjukkan haram? Karena berbisik-bisik yang membuat orang ketiga menjadi sedih, ini berarti kita menyakiti dia. Boleh nggak kita menyakiti seorang mukmin? Haram hukumnya menyakiti seorang mukmin. Maka perbuatan berbisik-bisik yang menyakiti seorang mukmin ini haram hukumnya, dilarang oleh Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-58 Allah mengatakan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan juga kaum mukminat tanpa apa yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Berarti mereka telah menanggung perbuatan dusta dan dosa yang besar, dosa yang nyata. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwa larangan di sini bukan makruh, larangan di sini adalah haram hukumnya. Nah, kemudian apakah ini berlaku di saat
kita mukim di tempat atau juga dalam perjalanan jauh di dalam safar. Ini hukum yang umum. Baik yang melakukannya orang mukim atau orang lagi dalam keadaan safar, hukumnya sama, yaitu haram. Hukumnya haram. Taib. Kalau ada 4 orang, kemudian yang duanya berbisik-bisik, lantas yang 2 lagi tidak diikutkan, boleh enggak? Jawabannya boleh, karena ini tidak akan membuatnya sedih, sebab dia mempunyai teman untuk berbincang-bincang dan berbisik-bisik pula. Ya, makanya yang meriwayatkan hadis ini diantaranya Abdullah bin Umar, ketika beliau ditanya oleh seorang tabi'i yaitu Abu Saleh, kata beliau kepada Abdullah bin Umar, fa'arba'ah, kalau 4 orang bagaimana? Kata Abdullah bin Umar, beliau berfatwa, la yadhurruk, yang demikian ini tidak membahayakanmu. Karena kalau 4 orang yang 2-nya berbisik, nggak masalah, masih ada 2 orang, dia bisa berbincang-bincang dan berbisik-bisik, tidak menimbulkan buruk sangka. Taib. Kalau misalnya 5 orang atau lebih, ya, ada beberapa orang yang berbisik-bisik, lalu ada 2 orang yang tidak diikutkan, nggak apa-apa. Yang dilarang kalau yang ditinggalkan itu hanya 1 orang, karena ini akan membuatnya menjadi sedih. Kalau misalnya ada 2 orang sedang berbisik-bisik, datang orang ketiga, tiba-tiba nimbrung di situ, boleh enggak? Dia nimbrung di situ, ternyata tetap enggak diajak bicara, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena sudah pasti bahwa 2 orang ini berbisik-bisik bukan membicarakan dia, bukan dalam urusan dia. Yang keliru di sini yang ketiga, kenapa ada 2 orang yang sedang berbisik-bisik membicarakan urusan mereka, kok Anda nimbrung? Iya kan? Ya salah sendiri gitu kalau nggak diajak bicara. Iya kan? Karena dia datang kemudian. Ya. Kalau ada 3 orang, 2 orang menyatakan kepada yang ketiga, afwan ya, kami ada urusan mau bincang-bincang berdua aja, minta izin ya, boleh nggak ini? Boleh, karena sudah pasti mereka tentunya tidak akan membicarakan tentang dia. Ya, maka ini kalau sudah minta izin, maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Naam. Atau misalnya keduanya berbisik-bisik, yang orang ketiga ini memang tahu 2 orang ini berbisik-bisik karena sedang ada urusan, bukan tentang apa-apa, bukan tentang dia, bukan tentang sesuatu yang membuatnya menjadi sedih. Ya kalau dia merasa enjoy saja karena dia tahu urusan mereka, nggak ada masalah. Gitu ya. Taib. Jadi ilahnya apa? Faktor penyebab dilarangnya oleh Nabi SAW karena yang ketiga akan menjadi sedih. Saya kira itu saja pelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.